Di sini kami akan mengerjakan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dwi Saraswati, SPD MSI dengan makul pengantar akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu kami. Saya Olivia Deslapita Berginti dengan NPM 24151040. Dengarkan saya. Nama saya Siti Jahara dengan NPM 24151013. Nama saya Diah Kuswaning Tias dengan NPM 24151019. Oke, silakan menyaksikan berikut video kami. Oke guys, adapun video kami ini untuk menjelaskan bagaimana sih menyusun neraca lajur 10 kolom. Adapun rumusan masalah yang kami buat yaitu yang pertama, apa pengertian dari neraca lajur? Yang kedua, bagaimana sih bentuk neraca lajur? Yang ketiga, apa sih tujuan neraca lajur? Yang keempat, apa sih fungsi dari neraca lajur? Yang kelima, bagaimana sih cara menyusun neraca lajur? Juga kami mempunyai tujuan makalah kami. Yang pertama, untuk dapat mengetahui pengertian neraca lajur. Yang kedua, untuk dapat mengetahui bentuk dan isi neraca lajur. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui tujuan dari neraca lajur. Yang keempat, untuk dapat mengetahui fungsi dari neraca lajur. Yang kelima, untuk dapat mengetahui cara pembuatan neraca lajur. Oke, next ke video selanjutnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Olivia. Di sini saya akan membahas tentang pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas yang berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Nah, oke, selanjutnya kami akan membahas tentang Oke guys, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bentuk dari neraca lajur 10 kolom. Jadi neraca lajur 10 kolom itu terdiri dari 5 bagian, yaitu neraca saldo, jumlah penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca saldo penutup. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi neraca lajur. Fungsi neraca lajur terbagi menjadi 5. Yang pertama itu digunakan untuk meringkas data. Yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Yang ketiga, sarana menyusun laporan. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang kelima, melihat kegiatan harian perusahaan. Dan selanjutnya, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan menyusun neraca. Oke, jadi langkah pertama adalah berdasarkan saldo-saldo yang ada, kita harus mencatat dan masukkan nomor akun, nama akun, dan saldo-saldo di kolom masing-masing. Pastikan antara saldo debit dan kredit itu balance. Seperti ini dia tampilannya. Oke, langkah yang kedua, masukkan data-data penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian yang berasal dari jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Pastikan bahwa total saldo dari total kredit dan debit itu balance. Seperti ini. Oke, langkah yang ketiga, tambahkan atau kurangkan secara horizontal antara saldo-saldo dari akun yang ada di dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dengan saldo dari akun yang ada di kolom penyesuaian untuk mendapatkan saldo-saldo dari akun di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, kolom neraca saldo setelah penyesuaian merupakan gabungan saldo-saldo antara kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian. Sedangkan akun-akun yang baru timbul saat penyesuaian terjadi langsung ditempatkan pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Pastikan bahwa saldo debit dan total saldo kredit itu balance. Langkah keempat yaitu memindahkan saldo-saldo dari akun yang ada di kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom-kolom yang sesuai. Untuk akun-akun nominal atau sementara, pindahkan ke kolom laba atau rugi yang antara lain meliputi akun-akun penghasil atau akun-akun beban. Sedangkan untuk akun real atau tetap, pindahkan ke kolom neraca yang antara lain meliputi akun-akun aset, akun-akun wajib, dan akun-akun ekuitas. Oke, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah hitunglah total dari saldo debit dan saldo kredit di masing-masing kolom, yaitu dari kolom laba rugi dan kolom neraca. Jika di kolom laba rugi menunjukkan total saldo kredit lebih besar daripada total saldo debit, maka selisihnya merupakan laba bersih. Jika sebaliknya, apabila total saldo debit lebih besar dibandingkan total saldo kredit, maka selisihnya merupakan rugi bersih. Apabila di kolom laba rugi menunjukkan posisi laba bersih atau bersaldo kredit, maka tempatkanlah saldo laba bersih tersebut di posisi debit, dan sebaliknya apabila menunjukkan posisi rugi bersih atau bersaldo debit,
maka tepatkanlah saldo rugi bersih tersebut di posisi kredit. Dengan demikian, pastikan bahwa saldo total debit dan saldo total kredit di kolom laba rugi yang baru adalah sama atau balance. Tahap berikutnya adalah memindahkan saldo laba bersih tersebut atau bersaldo kredit dari kolom laba rugi ke kolom neraca di posisi kredit sebagai penambah atau modal pemilik dan sebaliknya. Pindahkan saldo rugi bersih tersebut atau bersaldo debit dari kolom laba rugi ke kolom neraca di posisi debit sebagai pengurang modal pemilik. Oleh karena itu, pastikan bahwa total saldo debit dan total saldo kredit di kolom neraca yang baru adalah balance. Jadi, adapun kesimpulan dari makalah kami tentang neraca lajur 10 kolom ialah neraca lajur merupakan bagian penting dari pencatatan transaksi perusahaan meskipun bukan termasuk dalam laporan keuangan. Fungsi utama dari pembuatan neraca lajur adalah untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan terbaru. Adapun kegunaan lain neraca lajur adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan baik pada saat penyusunan laporan keuangan maupun pemeriksaan. Auditor tidak perlu bingung untuk mencari informasi terkini mengenai keuangan perusahaan selama neraca lajur sudah selesai dibuat. Oke, mungkin ini saja kesimpulan makalah kami tentang neraca lajur 10 kolom. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.